Shalom, selamat pagi saudara. Saya sangat berbesar hati dapat bersama-sama lagi dalam pertemuan kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan banyak Dia tersimpan dalam hatinya untuk mau bicara dengan kita. Saya percaya Dia mau menyampaikan isi hatinya kepada kita. Dan pada hari ini saya percaya message yang Tuhan ingin sampaikan adalah untuk Anda dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita mulai apa-apa, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dengan kami. Engkau punya rencana istimewa bagi kami. Engkau mau kami tahu bahwa Engkau memiliki dan menyediakan bagi kami segala sesuatu apa yang kami perlukan dalam hidup kami setiap hari. Malah masa depan kami juga Engkau sudah sediakan bagi kami yang terbaik. Tapi Engkau mau kami bersama-sama untuk setuju dengan apa yang Kau berikan pada kami. Saya percaya pada saat Kau menyampaikan isi hatimu kepada kami pada pagi hari ini. Berbicaralah, nyatakan isi hatimu, biar kami memahami dan mendalami, menikmati dan mengalami sendiri kehidupan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, doa adalah suatu hal yang sangat-sangat sinonim dengan kehidupan sebagai orang Kristen. Tapi kadang-kadang doa boleh menjadi satu yang hambar ataupun suatu yang tidak natural dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu bahwa doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak selalu bicara dengan kita melalui firman-Nya, dan kita meluahkan isi hati kita, berbicara dengan Bapa kita, mengasihi kita dengan doa. Dan ini dilakukan bukan dengan suatu saya katakan yang mechanical ataupun yang berjadwal dan sebagainya, tidak. Sebagai contoh, sebagai paling berjadwal ialah bila makan baru berdoa, mau berjalan jauh atau pekerjaan yang harus dilaksanakan baru berdoa dan sebagainya, tidak. Tapi ialah komunikasi, hubungan dua Allah yang muncul bersama dengan Bapa di sorga dengan kita. Dan kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya percaya nama Yesus Kristus, nama inilah yang menjamin bagi kita bahwa apa yang kita minta itu diberikan oleh Bapa di sorga. Nah, firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehinya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dan firman Tuhan ini, berdoa adalah meminta kepada Bapa, meminta kepadanya. Dan Yesus mengatakan bahwa apapun yang kamu minta di dalam nama-Ku, itu pasti akan diberikan oleh Bapa pada kita. Kita lah anak-anaknya. Dalam perjanjian lama, doa tidak didengar Tuhan karena halangan dosa yang menyebabkan doa kita tidak dijawab Tuhan adalah karena halangan dosa dalam diri kita. Di perjanjian baru, dosa sudah tidak menjadi masalah bagi kita yang percaya, karena Yesus telah mati membayar hutang dosa ini. Mati di kayu salib dengan darahnya tertumpah supaya segala tuntutan hutang dosa ini dipenuhi dalam hidup kita, sehingga tidak ada lagi yang menghalang antara kita dengan Bapa di sorga. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita hidup dalam damai dengan Bapa di sorga. Dalam damai maksudnya tidak ada halangan, tidak ada obligasi, tidak ada lagi tuntutan yang tidak dapat kita penuhi, karena semuanya telah dipenuhi dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu mengapa kita berdoa di dalam nama Yesus? Kita boleh mengadah ke langit dan minta kepada Bapa di sorga dan memberikan kepada kita, karena Yesus telah membayarnya bagi Anda dan saya. Baik berkat, damai sejahtera, sukacita, malah juga kesembuhan dan keselamatan kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 53, firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus membayar kesembuhan kita.
bila kita berdoa untuk kesembuhan dan membayarnya dengan kecederaan, malah saya katakan bukan kecederaan, malah luka parah kematiannya, supaya kita mengalami kesembuhan. Saudaraku, yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita adalah apabila kita melihat bahwa Bapa di sorga mengetahui segala sesuatu dan mengetahui segala keinginan dan keperluan kita. Kadang-kadang ini kita ambil ringan, take for granted dalam bahasa Inggris, sehingga kita jarang-jarang berdoa. Malah doa kita pun kita hanya memikirkan, saya percaya ini juga tidak salah, tapi Bapak di surga mau komunikasi, mau ada hubungan dengan Anda dan saya, dan Bapak di surga mau ada hubungan yang intim ini, ada relationship, ada fellowship. Saya bisa saja katakan bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi saya. Haleluya, terima kasih. Saya boleh melangkah dengan iman. Ya, itu satu yang luar biasa. Tapi lebih daripada itu, mari kita lihat dalam ini kesalahpahaman ini. Boleh kita lihat dalam ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius. Itu dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan begini. Kita boleh baca daripada ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, apabila kita sampai ayat yang ke-8 ini, firman Tuhan mengatakan Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Banyak orang membuat tafsiran bahwa jika Bapak sudah tahu, Bapak surga sudah tahu perluan saya, apa gunanya untuk meminta? Ataupun tidak perlu minta, karena Bapak sudah tahu apa yang keperluan saya. Saudaraku, doa bukan sekadar hanya satu lontaran permintaan kita kepada Bapa di sorga. Dia lebih daripada itu. Sebenarnya apa yang berlaku ialah ketika Anda berdoa, Anda sebenarnya bersetuju bahwa apa yang Bapa di sorga tahu, apa yang Anda perlukan itu, Anda setuju bahwa itulah yang kita perlukan. Kita menyetujui bahwa Bapa di sorga adalah pemberi berkat. Dia mau memberikan kepada kita. Kita bersetuju bahwa Bapa di sorga mau memberikan kepada kita dan menyediakan baik kita. Nah, Bapa di sorga memiliki segala sesuatu yang kita perlukan dalam perbendaharaan Bapa di sorga. Semua ada, baik kesembuhan, malah bukan kecukupan, malah kelimpahan. Segala sesuatu ada. Tapi Bapa di sorga tidak akan mencurahkan berkat ini kepada Anda dan saya tanpa konsen atau persetujuan dari Anda dan saya. Dia tidak akan melampaui kehendak bebas kita, our free will. Jadi bagaimana kita boleh menerima berkat ini adalah dengan menyetujui, konsen dari kita, bahwa kita perlukan dan kita mau. Dan kita mau apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Doa adalah menyetujui bahwa kita diberkati, menyetujui dan menerima. Malah doa ini bukan hanya menyetujui, tapi tangan yang terbuka meminta kepada Tuhan, hati yang terbuka, hidup yang terbuka untuk meminta kepada Tuhan, ready to be blessed, ready to receive. Ini adalah doa. Dan bila orang mengatakan Bapa di surga mengetahui apa yang kita perlukan, jadi bagaimana? Apa tidak perlu berdoa? Tidak. Sebaliknya ayat yang ke-9 firman Tuhan mengatakan begini, Bapa di surga, Yesus sendiri mengatakan, dia katakan, karena itu berdoalah demikian. Mari saya baca ayat ini dengan kesinambungan supaya kita melihat. Dia katakan begini, jadi janganlah sama seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Doa yang berikutnya adalah doa Bapa kami. Maksudnya bila kita tahu bahwa Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan, justru kita harus berdoa lagi. Kita harus berdoa, meminta kepadanya. Bermaksud menyetujui bahwa Bapa tahu keperluan kita dan kita siap untuk menerima segala berkat yang Dia berikan kepada kita. Ada satu peristiwa di Perjanjian Lama yang menunjukkan isi hati Tuhan tentang
apa yang Bapa di surga mau berikan pada kita. Itu terjadi pada Daud. Pada waktu ketika Daud mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Dia melakukan dosa. Dia telah mengambil seorang wanita yang bernama Batseba, telah melakukan berzina dengan wanita ini. Malah dalam peristiwa itu Daud secara tidak langsung membunuh, dia mengatur supaya suami kepada wanita ini terbunuh. Dan Bapak Saudara melihat itu sebagai satu pembunuhan dilakukan oleh Daud. Dan ini yang Bapak di surga melalui seorang nabi, yaitu Nabi Nathan, beritahu kepada Daud isi hati Tuhan. Sebenarnya apa yang ada dalam isi hati Tuhan terhadap apa yang Daud telah lakukan. Karena dia melihat bahwa Daud seperti merasa tidak cukup, sehingga dia perlu mengambil Batseba menjadi istrinya secara tidak sah, malah melakukan zina, mau mengalami keseronokan itu dengan melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Mari kita lihat apa yang Bapak di surga katakan melalui Nabi Nathan. Bermulai ayat yang ke-7, 2 Samuel pasal 12. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yahuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Ini perkataan dia katakan, jikalau dia katakan seandainya itu belum cukup. Bapak surga telah memberkati Daud dengan luar biasa. Dia mengambilnya daripada seorang gembala kambing menjadi gembala kepada bangsa Israel. Bapak surga menyelamatkan dia ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Bapak di surga mengangkat dia menjadi raja dan meraih berkat. Saya katakan sini berkat material. Merasa secara luar biasa Tuhan menempatkan dia dengan kuasa sebagai seorang raja. Tapi ketika dia melanggar atau berdosa, melakukan zina dengan wanita ini yang bernama Batseba, Bapak di surga meluahkan isi hati. Dia katakan, saya sudah bagi semua. Seperti dia kata, saya sudah bagi semua. Kenapa kau langgar ini semua? Kenapa kau lakukan ini? Tidak cukupkah? Jika seandainya dia bilang itu tidak cukup, yang itu dan ini, maksudnya banyak yang Tuhan mau sediakan bagi Daud. Dia katakan, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Saya bayangkan di saya Tuhan, ini apa Bapak di surga sudah berikan luar biasa pada Daud, tapi dia masih tersimpan banyak lagi untuk Daud. Dan jika Daud tahu ini, rahasia ini, bahwa dia Bapak di surga boleh berikan dia lebih daripada apa yang sudah dia berikan, malah yang dia sanggup minta, pasti dia tidak akan melanggar atau melakukan dosa ini. Itu satu gambaran yang sangat-sangat ekstrim bagaimana isi hati Tuhan. Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan siap untuk memberkati kita. Tapi adakah kita konsen, siap, rela, bersetuju mau menerima apa yang Tuhan beri pada kita? Soalnya mengapa bila kita berdoa kita katakan amin? Bila kita katakan amin, ada orang mengatakan sana amin, orang mengatakan sini amin. Saya bayangkan seperti Bapak Presiden mengatakan, nah orang itu amin, berikan pada dia. Orang itu katakan amin, berikan pada dia. Dia setuju bahwa saya boleh berkati dia, saya boleh sembuhkan dia, berikan pada dia. Amin itu berikan pada dia. Dan bila Anda dan saya mengatakan amin, kita mengatakan Tuhan, saya siap diberkati. Wah luar biasa. Adanya Daud tahu rahasia ini. Saudaraku, Tuhan mengatakan, seandainya apa yang Anda dan saya ada pada hari ini itu belum cukup, sudah tentu Tuhan akan memberikan kepada kita. Tuhan mau memberi kepada kita. Tapi persoalannya adalah, adakah Anda dan saya setuju bahwa Tuhan mau memberikan apa yang kita minta? Dan dapat kita lakukan itu dengan berdoa. Therefore, dia katakan, minta. Saudaraku, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita ambil kesempatan ini, melihat firman Tuhan yang sangat indah ini untuk kita.
di masa-masa sekarang ini untuk meminta kepada Tuhan. Baik untuk Anda secara pribadi, baik family kita, orang-orang yang kita sayangi, jemaat Tuhan, negeri kita, malah seluruh dunia ini. Apa yang kita mau, kita minta. Kita setuju bahwa Bapa di sorga mau beri kepada kita. Dan kita minta ini dalam karunia dan kasih anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus. Sama mengapa bila kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Walaupun singkat, saya bisa percaya pada sorga, Engkau menyampaikan isi hatimu. Engkau mau kami berdoa, menyetujui bahwa Engkau adalah memberi berkat buat kami. Kami tahu bahwa Engkau tahu, sebelum kami berdoa, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Tapi itu tidak bermakna kami tidak perlu berdoa. Kami berdoa karena kami mau menyetujui. Kami mau berkomunikasi. Kami mau ada relationship dengan Tuhan. Kami mau ada fellowship dengan Tuhan. Kami melihat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Saya berdoa dalam nama Yesus, semua jemaat Tuhan. Hidup doa kami semakin berapi-api di depan Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu dalam Yesus Kristus. Karena ketika kami berdoa dalam nama Yesus, doa kami didengar Tuhan. Dan ketika kami mengatakan amin, kami setuju bahwa doa kami didengar Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Damai sejahtera, kasih karunia Bapa di sorga dan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.